العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikatakan Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan sehat dan afiat dan masih tetap berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau Bapak Rusdi Sudaijo, Bupati terpilih tahun 2025-2030. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah dari kemudian dari hadirat telah sudi menghadiri undangan dari agama dan beberapa ketampilan dari masjid yang ada di Kecamatan Bali. Alhamdulillah, dalam forum umat Islam bersatu ini kami tidak mempermasalahkan yang kuno atau tidak kuno, ahli atau tidak ahli. Ini alhamdulillah kita semua saling menghormati dan saling menghargai. Karena perbedaan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan dari Allah adalah kebersamaan. Inilah harapan dari kita, perbedaan jangan dibuat permasalahan. Tapi harapan dari kami harus ada kerukunan dan kebersamaan dari umat Islam satu. Itu diantaranya dari tujuan dari forum umat Islam satu. Lalu kami ingin sedikit mengucapkan terima kasih atas dukungan para anggota FOIP dan semua lapisan masyarakat Bangil yang pada waktu pemilihan kemarin mendukung Mas Rusdi Sudaijo. Alhamdulillah, beliau sudah melakukan safari politik mulai dari ujung timur sampai ujung barat sampai ujung selatan, mungkin ujung utara sudah dikuasai beliau. Jadi tidak perlu kami sebutkan. Jadi alhamdulillah, beliau sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan dananya. Ini bentuk perjuangan yang beliau curahkan ke Kabupaten Pasuruan. Dan ini satu-satunya wakil dari Bangil yang menjadi Bupati Kabupaten Pasuruan. Beliau sudah menunjukkan kinerjanya, menunjukkan prinsip-prinsipnya, menunjukkan semua program-programnya ke semua lapisan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Harapan kami, semuanya sudah disampaikan beliau, semuanya sudah diceritakan dan semuanya sudah disampaikan ke semua lapisan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Harapan beliau bahwa mari kita dukung, kita doakan, kita perjuangkan apa-apa yang sudah beliau sampaikan ke masyarakat untuk bisa terwujud dan bisa memakmurkan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Lalu
ini ada sedikit cerita Pak Rusdi. Terkait masalah kepemimpinan, ini ada dua yang harus insya Allah beliau tekankan dan beliau pegang. Tapi mudah-mudahan dua ini sudah ada di dalam diri beliau, yaitu yang pertama IT. IT terdiri dari dua huruf, I dan T. I apa? Iman. Iman insya Allah beliau dari keluarga 100% Islam dan dalam pendidikan yang pesantren. Dan beliau juga insya Allah telah mengenyam di pendidikan pesantren kalau tidak salah di Jombang. Alhamdulillah, bangga kita punya bupati yang keluar dari pesantren. Ini adalah bentuk apa? Iman. Insya Allah kita yakin bahwa iman beliau sangat kuat. Kemudian yang kedua, T, takwa. Nah, ini juga harus kita pegang teguh bahwa apa? Semua pimpinan harus mempunyai IT, iman dan takwa. Insya Allah kita yakin beliau pegang teguh iman dan takwa itu untuk mengemban tugas amanah dari masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang kedua apa? Staff. Staff ini terdiri dari 5 huruf. 1 S, yaitu sidik. Sidik bisa dipercaya. Kita sudah yakin 2 periode beliau memimpin dari DPRD. Sudah banyak pengalaman. Sidik. Kemudian yang kedua T, tabligh. Tabligh adalah apa-apa yang diucapkan beliau di tempat manapun, di mimbar manapun, itu membawa kemaslahatan, membawa amar ma'ruf nahi munkar, membawa kemudahan bagi masyarakat dan semuanya yang akan beliau pimpin. Kemudian A, amanah. Amanah sudah, kita sudah yakin 2 periode yang sudah beliau lakukan dalam masa periode DPRD sudah kita buktikan semua. Insya Allah beliau amanah. Kemudian yang keempat F, fatona. Fatona, fatona, cerdas. Cerdas sudah, terbukti sudah. Maka dari itu kita tidak bisa panjang lebar masalah IT dan staff. Insya Allah semuanya sudah tahu dan akan dijabarkan semua panjang lebar oleh Habib Zainal Bafaqih. Kemudian yang sedikit ingin saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini, yang sangat mulia ini, kami ingin sedikit menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, yaitu dari surat Al-Quran, surat Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan beliau dalam mengemban amanat dan tugas dari negara ini bisa dengan sabar dan dengan keikhlasan yang tulus. Sekarang ini memang menjadi slogan Mas Lutfi saat beliau berkampanye dan menjadi komitmennya untuk diwujudkan untuk Pasuruan kita. Sekarang, karena sekarang beliau sudah jadi panglima kita, jadi pemimpin kita, maka itu harus diinstal pada diri kita bahwa itu adalah juga slogan kita untuk mewujudkan, membantu pemerintah ini dan ulamanya yang mesti mendoakan untuk mewujudkan Pasuruan yang maju dan sejahtera. Jadi sekali lagi, kalau dulu itu menjadi komitmennya Mas Lutfi, maka sekarang itu menjadi komitmen
Agar apa? Agar persatuan ini menjadi benar-benar terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum kita nanti memberikan waktu kepada Mas Rudi untuk menyampaikan apa saja tentang beliau di halaman kesempatan WIB 14 20 menit, 25 menit, 15 menit. Saya akan memberikan kepada Habib Zainal untuk prolog. Sebenarnya halakoh ini nanti akan menghasilkan seperti apa? Sepenuhnya saya berikan kepada Habib Dr. Zainal Abidin. Kepada beliau silakan. Ini aja. Apa? Tes. Kurang. Kena kabel ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat azimah, kesempatan yang sangat mulia. Kita oleh Allah diperkenankan berkumpul dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan forum ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang suci yang agung yang menyelamatkan kita fi dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan forum ini juga membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para habaib, para sesepuh, cendekiawan, tokoh masyarakat, para aktivis, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini dari semua komponen. Namanya Forum Umat Islam Bersatu, semua komponen. Bersatunya sudah satu luar biasa. Yang kita amat hormati dan kita banggakan pada hari ini, Bupati terpilih. Kalau sekian waktu yang lalu kita ketemu di forum yang sama, bersama orang yang sama, sedang calon. Hari ini sudah terpilih, insya Allah tanggal 6 Februari besok dilantik. Mudah-mudahan beliau menjadi orang yang sehat, amanah, dan dapat membawa kemajuan yang luar biasa. Kami tidak punya cukup waktu yang banyak, Pak. Saya ini biasa orasi, tapi ada Wong Bangil yang drodok. Wong Bangil ini spesial luar biasa. Karena kota Bangil ini kota yang kita banggakan, Pak. Sampai kampus kami itu nggak nyebut Pasuruan, Pak. Universitas Islam Internasional Bangil Indonesia. Karena bagaimana Bangil ini punya energi positif, punya satu kekuatan yang luar biasa, yang sudah puluhan tahun terpendam. Jangan kita, Pak, Belanda saja sudah takut dengan Bangil. Dulu ma'ruf ibu kota. Kalau tidak salah dalam sejarah tahun 1901 dengan stamblat Belanda nomor 1 juga didukno dari kota ibu kota menjadi semacam karesidenan gitu. Pindahlah ke Pasuruan. Tapi itu tidak menyurutkan semangat bahwa Bangil kota etnis, di situ ada orang Jawa, ono grup Tretan Tibi, Madura, ada orang Arab, ada orang Banjar, ada orang Cina, ada orang Bali, lengkap. Pendalungan, sehingga jelas ya Allah apa ini. Ini satu potensi. Tapi kalau kita tidak desain dengan baik, ini ledakan yang tidak mudah untuk kita padamkan. Maka potensi yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Bupati terpilih, masa lalunya bagaimanapun sudah kita tutup. Hari ini adalah Bapak bangsa. Hari ini adalah Bapak Kabupaten Pasuruan, Mas Rusdi, yang memang orang Bangil. Nah, mari ini satu potensi yang bersama kita dorong. Saya hanya bicara konkret saja, Pak. Bicara sespleng aja, karena waktu terbatas, supaya kita keluar dari forum ini tidak hanya mengambang, gitu. Tidak hanya berangan-angan, tidak hanya memimpikan, tapi harus konsep dan beliau mendengar dan kita kawal bersama-sama. Beliau tidak bisa berjuang sendirian, Pak. Sehebat-hebatnya Mas Rusdi, secakap-cakapnya Mas Rusdi, sepunya pengalaman Mas Rusdi, tentu harus kita dukung bersama-sama. Karnya FIB wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Spray ini gak tahu di pasar. Apakah karena takut dengan persatuan
atau potensi Bangil yang memang harus, mudah-mudahan beliau bisa meneruskan. Yang kedua, tahun 2015 kami menjadi ketua pindahnya ibu kota Pak, dari Pasuruan ke Bangil. Sampai SK itu bisa kita mintakan. Saya masih ingat SK 17. Karena bu ahli sholat kita rakaat. Benar Pak. Minta SK-nya ke Mendagri sampai kita buat satu Muharram. Supaya ada satu peringatan tahun baru hijrah. Hijrahnya kita dari keterbatasan, dari keterpurukan, dari kemiskinan, dari ketidakmampuan, dari tidak punya semangat, tidak bersatu, bisa bangkit gitu. Saya masih ingat peringatan pertama waktu ada sholawatan besar-besaran. Habib Syekh pertama 2015. Tapi berlalu begitu saja. Kayaknya kita kalah. Kita sebut Pak, karena kota pendampingnya Panjen. Dengan Kabupaten Malang pindah ke Panjen, maju sekarang luar biasa Pak. Karena bupati ini wong kidul, Panjen gondal lagi Pak. Probolinggo, dari Probolinggo kota pindah ke Keraksan, maju Pak. Karena apa? Bupati ini wong Keraksan waktu itu. Kita berharap gitu. Sudah SK tahun 2015, si seprono seprene koyo ngene. Berharap nek bupati ini wong Bangil, so cacut tali wondo sehingga 5 tahun kita akan merasakan mata itu berubah dengan bangunan masjid yang apik, alun-alun yang hebat, kemudian tata ruang kota yang istimewa, mengembalikan Bangil tidak hanya kepada masa lalu, tapi harumnya Bangil ini bisa akan lebih hebat lagi. Saya optimis. Maka sudah Pak, potensi saya kira banyak. Potensi pendidikan kita tidak sudah nguyai segoro ya. Bangil pondok pesantren lengkap wis. Sak warna-warni lengkap ya kan. Yang aliran ini, yang berini lengkap Bangil wis, gak bisa disambut no. Maka forum peduli umat Islam atau bersatu umat Islam ini menjadi penting bagi kita. Alhamdulillah jazakumullah khair Habib Rizar wa ikhwanu dan semua kawan-kawan yang bisa menyatukan. Gak mudah loh Pak. Menyatukan wong Bangil gak mudah. Wong Wangil. Mudah-mudahan bergerak menjadi bae wong ilmu. Pokoknya nek Mas Rudi so nyatu wong Bangil, angkat topi aku Pak. Jos. Serius ya. Seprono seprene durung ono Pak. Nek wong mlebu nang Bangil ndrodok aku ya Pak. Bupati. Waktu ini cerita enggak apa-apa, walaupun enggak ada suka enggak apa-apa. Bangil apa jenenge Masjid Jamek iki ya munggah mudun kan Pak. Ya biasa kalau gitu. Suatu waktu ada Pak Bupati, dulu kenapa Masjid Jamek itu bisa ditambah belakang itu zamannya Pak si Bupati tentara itu Pak Jelitang. Ya kalau saya ngelawan, coba ngelawan dibedil sih gila kan lo barang Bupati ini sipil, waduh ceceng cuma nggak marah. Mudah-mudahan 5/1 ada Habib ini, ada Ustaz Nurholis dan semuanya. Pendidikan wis cukup Bangil. Universitas banyak, bahkan sudah ada internasional. Sekolah SMA alhamdulillah, ono SMA Taruna, ono pondok pesantren, ono lengkap di sini. Mudah-mudahan ini satu potensi yang luar biasa. Titipan yang kedua, walaupun saya ini bukan orang lahir di Bangil, cuma sudah 30 tahun, tahun 94 kami masuk di sini. Sangat mencintai bangunan-bangunan yang kuno ini. Kalau kita membandingkan dengan beberapa negara, sungguhnya bangunan Bangil ini cukup istimewa. Mudah-mudahan ada Mas Andri di sini dan kawan-kawan legislatif barangkali tahun ini tentu dalam inisiator beliau bisa dibuat semacam perda heritage gitu. Perda perlindungan cagar budaya. Ini penting Pak untuk mengamankan aset Bangil ini. Ya dulu sudah ada gedung yang tua ya, cagaknya 9 sampai tak hitung itu. Tapi bisa hilang apa cagak kan. Jadi supermarket. Tak apa-apa wis. Pasar masih sisa pendopo walaupun sebagainya menjadi toilet. Enggak apa-apa, masih ada sisa untung. Ya kan? Stasiun Bangil ini Pak, stasiun yang paling istimewa Pak. Dari Penarukan sampai ke Anyar, ini ada beberapa rel ketemu. Tidak cuma 3 Pak di Indonesia, di Jawa itu. Bangil ini pertemuan rel dari utara dan selatan. Itu potensi besar Pak. Baru ketemu lagi di Cirebon, baru ketemu lagi di Jakarta. Loh, begini-begini kan aset yang harus dilindungi dengan perda-perda heritage sehingga Bangil menjadi kota wisata. Menjadi kota yang bisa menghasilkan, kemudian tetap tidak hanya dilindungi cagar budayanya, tapi nilai-nilai kekhasan masyarakat Bangil juga dilindungi Pak, substansialnya. Dan itu juga berkaitan dengan Islam gitu kan, kebersamaan, peringatan Maulidan, Muharraman, ara-araan, cowean, istighosahan, tahlilan, Maulidan, forum ini itu harus dihidupkan.
Termasuk seni keislamannya harus dihidupkan gitu. Nek perlu nek ngarep alun-alun iki nek setiap malam minggu atau apa gambusan itu nabi gak apa-apa. Kan gitu. Sehingga arek pacaran-pacaran iso bareng, iso enak atine digawa mulai maro rapi gak pacaran ngono apa. Nah, ini kan desain menjadi satu kota wisata. Dan ini perlu ada satu kekuatan. Infrastruktur saya tahu sudah beliau bersama kawan-kawan sudah ahli infrastruktur ya kan. Sudah mau ditoto tadi katanya jeglong-jeglong. Ya memang tidak mudah, Pak. Tidak mudah mengatur karena pembagian wilayah. Ada pembagian wilayah provinsi, ada pembagian kabupaten kota, ada masing-masing dinas yang ada. Tapi saya yakin beliau punya semangat, Pak. Nek wis bupati karep itu semua bisa dilakukan Jani kok. Walaupun jadi saya berharap Mas Rusdi akan cacut tali wondo karena pertama masyarakat itu delok maju itu embong. Gak tahu, dia gak tahu, perlu tahu birokrasinya gak perlu tahu. Kena cacek-cacek ngono wis ketok wis lega. Ora mari tambal ben bolong meneh gak ero wis. Pokoke ya masyarakat butuh ada yang butuh digerak cepatkan, ada butuh yang direncanakan. Berikutnya, ini juga ide yang pernah kami sampaikan di berbagai kabupaten kota, ada yang nerima apa tidak gitu. Kita mengikuti sejarah kepemerintahan Wali Songo. Kalau kita memang orang-orang penggiat, pencinta leluhur kita, pencinta orang-orang soleh, pencinta ulama-ulama dulu, ujung-ujungnya pencinta Wali Songo, yo ayo opo sing tahu dilakoni. Untuk Jogol Balai Mestinya luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, Mas Rusdi adalah anak muda yang potensial dan nanti tentu tetap kita harus turut mendampingi Pak. Tidak ngeriwui tidak, tapi mendampingi gitu. Atau kalau perlu ya seperti Wali Songo dibentuk senyap-senyap dewan pakar. Kita tidak perlu bicara apakah masuk dalam APBD, tidak perlu Pak. Wong ngembangile wong sugih. Medekno telu sarang burung untuk biaya forum ini sudah bisa. Saya kira kita perlu berwibawa, Aziz. Tidak bekerja berdasarkan anggaran. Ono duwe piro, cair apa? Enggak perlu Pak. Kalau kita memang serius secara teknis ingin mengawal Mas Rusdi berhasil menyampaikan visi misinya. Seorang bijak mengatakan kalau kita itu hebat, kalau kita berkumpul selalu bicara ide dan gagasan dan masa depan. Kalau orang itu biasa saja, kalau nek kumpul bicara tentang peristiwa yang hari ini terjadi. Nek wong gak pati hebat, bicara masa lalu dan bicara orang lain. Sudahlah, pemilu itu adalah bagian mekanisme 5 tahunan. Kita kesak rapat dalam-dalam selesai. Hari ini
Kita perlu percepatan pembangunan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita perlu bersatu. Kawan-kawan DPR sudah nampak, saya melihat ada kondusivitas untuk bersatu. Kemarin sudah selesai, sekarang adalah kebersamaan untuk membangun Pasuruan. Semua orang punya kontribusi, semua partai punya visi dan kontribusi. Mari kita kawal-kawal Mas Rusdi dan Gus Sobeh bersama-sama membangun, dan pembangunan ini kita mulai dari Bangil. Dan tidak sekedar forum ini kita ngomong, kita mendoakan, nanti tentu izin beliau, kita membentuk forum ini, dan forum itu ya pertemuan rutin, memberikan gagasan, tokno kabeh keilmuannya, keluarkan semua keahliannya, keluarkan semuanya yang dimiliki, dibuat blueprint, semacam renstra, menjadi asupan dan masukan untuk Pak Rusdi. Saya kira ini kerja konkret gitu. Dan forum peduli atau forum bersatu umat Islam ini bisa menjadi inisiasi. Kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian, barangkali kami ini rodok ngotot karena terlalu besarnya harapan kami, Pak. Terlalu besar harapan kami. Kami ngeman sama Bangil. Bangil ini istimewa, Pak. Tapi kok rodok mohak marik koyo ngene gitu. Masyarakatnya saling hantam, saling rasani. Ya ada yang sudah bersatu. Sumber daya manusianya kita rendah, Pak. Saya yakin, ayo kita bangkitkan. Beasiswa luar negeri kita tawarkan, sekolah-sekolah kita majukan, pondok-pondok pesantren kita dukung. Ada pondok pesantren yang memang perlu bangunan, ada pondok pesantren yang mandiri, yang tidak perlu apa-apa, tapi dukung. Sumber daya manusia ini adalah aset pertama, Pak. Kita selama ini agak rendah. Gitu. Industri-industri kita banyak di Pasuruan, di PIR misalnya. Tapi yang bekerja gak pati wakeh wong Pasuruan. Paling banter kabak personalia, paling banter satpam, paling banter bagian keamanan. Pol yang bekerja dengan fisik bukan bekerja dengan akal. Sumber daya manusia hari ini kita push betul. Saya tempoh hari pernah menyampaikan kepada Pak Bupati, Bupati sebelumnya, tapi ada di sana atau tidak, tapi barangkali titip kepada Mas Rusdi, pendidikan menjadi faktor penting, Pak. Monggo, dan itu ada pada pemimpin. CK kepala dinas, saya tidak nyebut nama, gitu kan. Tapi silahkan kalau kepala dinas koperasi, kepala dinas PUPR, kepala dinas yang berhubungan dengan paving, dengan pagar, dengan aspal, monggo. Bebas siapa saja yang cocok dengan pimpinan kita. Tapi ketika kita bicara tentang pendidikan, tolong pilihkan orang ahli dalam bidang pendidikan. Jangan sembarangan. Soalnya yang diurusi menungso, Pak. Salah kita memilih kepala dinas, ruwet. Sekali lagi saya ulang, Pak, kalau kepala dinas yang lain, saya nggak ngerti manusia, enggak. Saya tidak punya kepentingan apapun. Cuma saya kepingin Bangil ini maju sumber daya manusianya, kepingin Pasuruan istimewa, sehingga nanti orang datang ke sini menjadi terhargai. Oh, Bangil memang tidak hanya menjadi mbae wong angel, tapi sudah bergerak menjadi wong ahli ilmu. Terakhir, kita ini memang terdampak, Pak, dengan hadirnya tol. Dulu pada waktu kami diajak urun rembuk masalah tol, ya tolong menyampaikan, cuma kalah banter, Pak. Nah, proyek PSN, proyek strategis nasional, siapa yang bisa menghadang? Oh, coba jalan tol, wong lautnya dituku atau wong lautnya dikapling. Gak ngerti deh, Bangil lautnya dikapling bola. Nah, kena PSN ini rego murah kabeh dijaga. Lah, ada Pak dampaknya, ada positifnya, ada dampaknya. Bangil cuma diliwati, Pak, hari ini. Bordir runtuh remuk, telepon gak pati payu saiki, Pak. Ya kan? Salah Hasim Bangil mek diliwati tok saiki. Ini pengaruh, Pak. Sekali lagi tidak mudah. Mas Rusdi punya tanggung jawab yang berat, tapi kalau kita bersama sengkoyong bareng, kita hidupkan. Ekonomi ini penting, Pak. Kita mek bengak-bengok ideologi tok, bengak-bengok persatuan. Nek rakyate gak pati mangan, yunah yutun kelaparan, Pak. Wakdul wakmin angel ngulih jauh gawe, omong itu akan kosong, Pak. Pak Harto itu hebat karena mengenyangkan dulu perutnya. Ekonominya dulu disejahterakan, baru kita bicara ideologi, baru kita bicara kebersamaan. Maka salah satu bangkitnya Bangil ini nanti bagaimana caranya ekonomi masyarakat Bangil ini bangkit. Sekali lagi tidak mudah, tapi bisa, gitu kan? Karena memang tol sudah lewat. Kami pun terdampak, Pak. Penginapan-penginapan, hotel-hotel sepi kabeh, Pak.
Wong langsung nang Banyuwangi kok. Swadesi dulu yang terkenal sate ini paling enak sak jagat raya. Dilewati tok saiki, Pak. Londang sepi, tutup, Pak. Lha apa gak ono blas. Nah, ini juga nanti kita inisiasi gitu. Nah, kalau Bangil bangkit menjadi heritage, nanti bisa saja interchange Bangil ini kemudian menjadi wajib orang duduk di sini. Pekalongan bisa menjadi contoh, ya kan? Karena wali kota yang dulu kawan saya almarhum itu grosir yang ditiru oleh Bang Kodir tapi nggak sukses kan? Grosir batik, akhirnya dibuat jalan tol yang dikasih jalan nama ayahnya wali kota itu kemudian hidup. Orang belok ke Pekalongan karena tunggu batik. Ditirulah di sini. Ternyata gak mudah. Gayo gedung dhisik isine gak ono. Padha mek gawe kurungan sik kaya tuku manuk gak iso. Manuk isik dituku, cocoke kurungane apa bangun. Lah gedungnya bentuk aula, gedung pameran. Akhirnya kalau batike, kalau bodire sing ono gawe pertemuan kan begitu, Pak. Saya tidak berarti mengkritik, tapi konsep pasar itu tidak semudah membangun kos-kosan. Tidak membangun kantor. Nek bangun kantor hari ini dibangun, besok Pak Camat suruh masuk bisa, Pak. Nek pasar dibangun, pedagangnya gak strategis, gak payu, gak iso. Nah ini adalah strategis. Pasar Bangil rada ruwet, ya kan? Jam 10 wis kosong. Biyen cek wong tuwa awake dhewe jam 3 sik berkibar. Saiki jam 3 wis banjir. Jam 10 gelondang. Ya memang kalah dengan Maret-Maret. Tapi saya yakin beliau sudah siap dengan jurus jitunya bagaimana Bangil bangkit kembali. Terima kasih dari saya. Mohon maaf nek terlalu banyak ngotot, mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Jazakumullah khair dan para sepuh saya mohon ridho dan barokahnya. Kita doakan anak muda ini untuk membawa Bangil dan forum Bersatu ini menjadi inisiator. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari soal budaya, dari soal pendidikan dan ekonomi semua, ya istilahnya ini adalah salam pertama mungkin untuk masuk studi dari Forum Umat Islam Bersatu. Ini ya, pengetahuan nanti ada waktu untuk masuk studi untuk menjawab, memberikan pandangannya dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjutkan pada kesempatan yang seluas-luasnya untuk Mas Rusdi, saya ucapkan selamat datang kepada Mas Andri Wahyudi yang berkenan hadir untuk di acara Forum Umat Islam Bersatu ini. Karena waktu kita berhearing dengan DPRD, kayaknya Mas Rusdi sama Mas Andri yang menerima kita di DPRD ketika dulunya pernah mendapatkan syalhud dari Habib Nizar. Hanya mengingat-ingat sejarah, karena sejarah penting buat membangun masyarakat Bangil. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Zainal tadi luar biasa, bahwa kita berharap bahwa Bangil mengembangkan budaya Islamnya. Let's go back, katanya orang Madura. Terpilih kita, panglima kita untuk menjadikan Pasuruan maju, sejahtera dan berkeadilan. Kepada beliau kita berikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segenap yang
saya hormati, yang saya banggakan yang hadir pada forum pada siang hari ini, Ketua FUID Forum Umat Islam Bersatu Habib Rizal, Habib Zainal, para habaib yang hadir pada siang hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang saya hormati, yang saya banggakan. Guru saya Yai Haji Nur Khamis Bustami, yang saya hormati, yang saya hormati. Ada anggota DPRD Kabupaten Pasuruan juga yang hadir, Mas Andre Wahyudi, Mas Ahmad Bangil, Pak Fatur, yang saya hormati semua, ibu-ibu yang hadir, adik-adik semua yang mensukseskan acara pada pagi hari ini, yang saya hormati, yang saya banggakan, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Alhamdulillah, forum pada siang hari ini, mohon maaf saya datang terlambat karena ada 2 kegiatan sebelum menghadiri acara FUID pada pagi setengah siang. Jadi tadi kita sudah mendengar yang disampaikan oleh Rizal, kita sudah mendengar yang disampaikan Habib Zainal. Bangil ini ibu kota Kabupaten Pasuruan yang sudah ditetapkan melalui Perpres yang ditandatangani oleh Presiden pada waktu itu, bahwa Bangil ini adalah ibu kota Kabupaten Pasuruan. Sudah selayaknya Bangil ini menjadi pioner, menjadi contoh kemajuan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Maka tugas kita sebagai khususnya warga Bangil untuk mensukseskan pembangunan ibu kota Kabupaten Pasuruan. Kalau untuk kota ekonomi, kota industri, kota pariwisata, ada beberapa kecamatan Pandaan yang ketika nanti kita poles sedikit, insya Allah akan bisa menyaingi Kota Batu dalam sektor pariwisata. Kita punya keunggulan yang tidak dimiliki Kota Batu, yaitu jarak tempuh. Sekarang orang mau ke Malang, ke Batu kalau weekend itu macet. Macet itu suatu kesuksesan, karena ketika kota itu macet, maka ekonomi bergerak. Jadi orang datang ke tempat wisata, orang datang ke tempat heritage, orang datang ke Malang, ke Batu untuk menikmati keindahan kota tersebut. Yang dimiliki Pandaan, jarak tempuhnya sangat dekat dari ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Dengan kota penyangga yang ekonominya sudah menengah ke atas, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan lain sebagainya. Dan sektor pariwisata menjadikan Pandaan menjadi leading sektor pariwisata. Termasuk Bangil. Bangil macetnya bukan macet pariwisata, macet tergede, melebu kota. Mau dibangun Bang Kodir seperti apapun gak akan ramai. Karena apa? Karena tumpang tindih. Mana ada jalan pusat ibu kota rusak, ini kan dipanggil dong. Gitu. Tadi disampaikan oleh beliau Zainal, Pekalongan itu ketika ada exit tol bisa menarik orang yang dari timur mau ke Jakarta beli batik di Pekalongan. Termasuk yang fenomenal yang saya manglingi, kata orang Jawa, itu Madiun. Madiun
Dulu saya sama Pak Andre kunjungan ke sana, belum ada tol, lewat bawah, lewat Jombang, lewat Caruban, nyampe Madiun. Itu panas Pak, kotanya panas. Sekarang kita lihat Madiun, ono Kabai, ono patung Merlion Singapura, ada Liberty kan? Ada patung Liberty, dan nyaman. Trotoarnya nyaman, masjidnya bagus, jalannya karena pusat kotanya tidak dilewati kendaraan besar, mulus. Nah, inilah tugas kita. Kemarin dalam kami slogan maju sejahtera berkeadilan ini ternyata diterima oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan pada kontestasi pilkada kemarin. Mohon maaf, saya sama Mas Andre kemarin partainya beda pilihan. Saya kopluk loro, Mas Andre kopluk ambil ujung. Inilah indahnya demokrasi. Yang kalau sudah berkontestasi selesai. Saya sama beliau Habib Zainal, pernah saya tidak sepaham masalah Taruna Madani. Beliau mendukung ada SMA Taruna Madani yang ada sisi pendidikan agama. Saya sebagai warga Bangil, ngewangi wong Bangil, karepe opo. Ternyata sekarang dengan perbedaan sudah ada solusi. SMA Bangil dikembalikan kuotanya seperti semula. SMA Taruna Madani bangun sendiri berdekatan dengan SMA Bangil. Selesai. Kita ternyata yang dipikirin beliau Habib Zainal jalan, yang menjadi kemauan warga Bangil jalan. Nah, apakah perbedaan itu membuat kita bertengkar? Ya enggak. Perbedaan ya cuma pada waktu itu, selesai. Termasuk nanti setelah pilkada ini, pilkada selesai, tidak ada wis 01, 02 sudah selesai. Saya mohon doa restu, mohon dukungan, semoga Allah meridhoi pemerintahan saya dan Gus Sobi untuk bagaimana tagline yang sudah diterima Pasuruan Maju Sejahtera Berkeadilan ini bisa kita realisasikan bersama. Bangil ini banyak orang kaya, Pak. Bangil ini orangnya kaya. Pandaan orangnya kaya. Tapi kalau buang uang itu tidak di Bangil, tidak di Pandaan. Mau jalan-jalan ngadem nang mall, kita nggak punya mall. Datang ke Sidoarjo, datang ke Magelang. Mau belanja tempat yang nyaman ke Sidoarjo, ke Malang, ke Surabaya, bahkan ke Mojokerto. Karena apa? Tidak ada tempat kita, fasum saja, fasilitas umum kita yang nyaman. Kita lihat sekarang hari Minggu, hanya dengan lihat bagaimana ekonomi kerakyatan ini berputar. Tapi orang-orang terbatas yang datang. Karena apa? Karena tidak ada penarik di pusat kota kita. Saya itu dengan terpaksa menyampaikan, bukan menghina, tapi sebagai motivasi. Saya selalu kampanye, boleh ono alun-alun sing luwe elek teko alun-alun bangun tapi duit 500.000. Saya seperti itu. Bangkalan yang APBD-nya lebih kecil dari kita, itu alun-alunnya bagus. Sekarang kota Probolinggo sudah lumayan bagus. Yang viral Jember sangat bagus. Kemudian sekarang Tuban bagus. Makanya salah satu program saya dan Sobi, ya salah satunya adalah penataan ibu kota Bangil.
Yang paling kita mohon dukungan dan doa panjenengan adalah bagaimana terbesar tidak lewat kota. Kita ini tahun pertama pemerintahan 2025, kita FS dan DED, feasibility study dan DED, kelayakan apakah nanti kita ini bikin lingkar utara, apakah lingkar selatan. Yang jelas kendaraan tonase besar tidak boleh lewat ibu kota. Kemarin saya menghadap pimpinan di Jakarta, beliau minta DED-nya siap, FS-nya siap, pembebasan lahannya itu dari Kabupaten Pasuruan, nanti yang bangun dari pemerintah pusat. Dan itu nilainya bukan puluhan miliar, ratusan miliar. Ketika JL2 atau nanti JLS itu ada, maka akan ada pusat-pusat ekonomi baru di Kabupaten Pasuruan. Setelah itu baru kita bisa merasakan perubahan Bangil khususnya dalam kota yang signifikan. Tahun ini insya Allah kita akan breakdown anggaran untuk kita revitalisasi alun-alun baru. Kita revitalisasi alun-alun baru. Kemarin ada yang WA saya, Pak, nanti program 100 hari pertama nanti untuk meresmikan pembangunan alun-alun Bangil yang sekarang ini, yang di pojok situ. Saya bilang, apa itu resmi? Kan tak bongkar mana? Saya sama Mas Andre menjadi anggota DPRD. Tanyakan beliau, kewenangan DPRD itu cuma hanya mungkin 1-2% dari kewenangan kepala daerah. Saya sampaikan, Pak, yang di ujung anggaran 800 juta, saya sampaikan kepada kepala dinas yang sekarang menjabat, Pak, ojo dibangun, Pak, gawin DED ambil FS, bangun alun-alun bangun itu kok digawe model opo. Mungkin itu anggarannya 300-400 juta, sisanya 500 masih bisa untuk perawatan taman-taman kita yang di tempat yang ngotot, Pak, dibangun, akhirnya jadi ya seperti itu hasilnya. Dilihat pun ya nggak nyaman. Nah, ini beberapa pasar Bangil. Saya pastikan akan kita revitalisasi, tempatnya ya di situ. Nanti kita tata yang orang itu nyaman untuk belanja ke situ. Kalau sudah nyaman pasti akan ramai. Bahkan orang Bangil ini sebenarnya gampang kok, Pak. Nggak terlalu mikir harga. Yang penting rono nyaman, iso ngajak keluarga untuk refreshing, untuk healing, nggak jauh-jauh. Dan nanti yang perempatan ini saya usulkan nanti dibuka. Jadi dari utara itu nggak perlu putar balik di Manado, langsung ke sana. Dan juga pelebaran jalan ke timur itu akan tahun ini kita usahakan sudah bisa dilaksanakan. Jadi kadang saya itu juga bingung di konsep yang dua, yang taman yang mau Terima kasih banyak. yeah.
Nggih. Saya kira dikit. Oke. Lanjut, Mas Rizky. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi kita harus punya pusat-pusat ekonomi yang baru, khususnya di Kecamatan Mas. Karena bagaimanapun kalau peredaran uang, para orang-orang Bangil yang punya uang itu tetap di Kabupaten Pasuruan, itu maka ekonomi kita akan lebih berputar. Jangan seperti sekarang. Kita tahu karena memang kita tidak menyalahkan, karena memang keadaannya seperti ini. Nanti seandainya di Bangil akan dibangun mall, saya yang mohon dukungan dari UIN untuk kita sukseskan bersama. Karena bagaimanapun kita nggak bisa membendung kemajuan sana. Kalau kita tidak mengikuti ya akhirnya seperti kota Bangil ini. Kita akan jalan di tempat. Jangan kita mau bantu musola, masjid, mau hibah. Kita harus punya uang pemerintah daerah. Salah satunya adalah bagaimana, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. KPK menyatakan di forum bahwa kebocoran pendapatan PAD kita ini hampir 50%. Ini yang menjadi tugas saya dan Gus Sofi untuk tahun-tahun awal ini, bagaimana pendapatan Kabupaten Pasuruan yang terbuang ataupun yang masih belum maksimal kita dapatkan, itu bisa kita tutup kebocoran anggaran tersebut. Ketika kita tutup 20% saja, kita sudah mendapatkan tambahan anggaran 200 miliar. 200 miliar kita mau bikin apa? Kita punya pekerjaan besar itu beberapa. Jalan berlubang, kemudian kelengkapan jalan, penerangan jalan, marka jalan, penunjuk jalan. Ada nggak satu aja marka jalan yang menunjuk arah ke pondok pesantren Dalwan? Tidak ada. Menunjuk ke pondok pesantren atau ke Kota Bangil, Masjid Agung Bangil, tidak ada. Marka jalan. Orang-orang Pak, banyak yang ke Bromo itu mau lewat Tosari, tapi kadang ke Babas Nanggrati. Ke Babas Nanggrati
Akhirnya males balik liwat masuk tol lagi liwat Probolinggo. Nah ini beberapa. Kemudian fasilitas pendidikan kesehatan kita juga masih banyak perlu perbaikan, terutama pendidikan. Rusak berat yang tidak bisa dipakai, fasilitas kita, sekolah SD SMP kita itu kurang lebih 200 RKB, ruang kelas yang tidak bisa dipakai, rusak. Yang berat, belum yang sedang dan ringan. Nah ini akan menjadi perhatian kita. Untuk kegiatan keagamaan monggo kita support semua. Yang penting prinsip saya itu satu, tidak melanggar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau katanya Pak Andre, NKRI harga mati. Merdeka. Merdeka gede. Oke. Jadi yang penting itu pasti kita support. Kita tata alun-alun yang bisa connect dengan Masjid Agung Bangun. Seperti di Jember itu Pak sekarang, kalau adzan di Masjid Agung Jember itu videotron sama soundnya itu di alun-alun itu adzan semua. Jadi seperti itu. Wifi-nya putus langsung. Jadi fasilitas umumnya ada wifi gratis. Tapi ketika adzan putus sampai selesai sholat baru nyala lagi. Nah ini beberapa, saya tidak malu. Jadi kalau memang ada daerah yang lain kita tiru, bahkan kalau bisa kita harus lebih baik. Saya sampaikan ke kepala dinas, apa Soro-Soro untuk pendapatan, bagaimana menutup kebocoran anggaran pendapatan kita. Tiru Kota Malang, tiru Kota Surabaya. Saya ajukan langsung ke DPRD untuk perubahan perda retribusi pendapat pajak daerah. Jadi kita sekarang pajak daerah perdanya kita rubah, kita tiru daerah yang sudah mapan, yang sistemnya sudah bagus. Nah, ini beberapa yang akan kita lakukan. Bahkan kepala dinas ngomong, Pak, untuk program 100 hari ini Pak, terus gunanya apa? Biar Bapak nanti programnya cepat. Mari mari 100 hari dadi apa? Gak iso jawab, gak usah, gak ada 100 jadi 5 tahun. Jadi ini saya sampaikan juga pada waktu kampanye. Saya sama Gus Sobi ini cuma 2 kepala. Kabupaten Pasuruan ini tidak bisa dipikir hanya 2 kepala. Butuh ide, masukan, gagasan dari semua stakeholder yang peduli sama Kabupaten Pasuruan. Sekarang rame duren mentan angking bu. Saya sampaikan ke Pak Andre, wis gak kena diatur, ditutup Pak Andre. Timbang elek-elek Cinggu. Ternyata yang jualan durian mentah itu yang di luar Cinggu. Bahkan yang viral di TikTok sama Instagram itu belinya di mana, orangnya dihubungi, tidak bisa. Memang niatnya downgrade. Mohon maaf, saya dulunya belum selesai dari umroh. Biasanya naik mari umroh kan belum atau belum tahu. Jadi itu beberapa. Kalau untuk revitalisasi Kota Bangil, bahkan Bangil tahun depan nggak usah dapat adipura kalau sampahnya nggak bersih. Aku heran, kok iso adipura? Oh pusing bagian
sing bagian juri ini gak kongkon nang apa segok ngalor kongkon delok lah sampah tok nang. Tahun depan nggak usah dapat adipura. Kalau kita memang benar-benar tidak layak, sudah tidak layak. Gak usah penghargaan. Penghargaan iki gak bisa dirasakan masyarakat itu percuma. Kita ini sekarang kerja. Saya sampaikan ke ASN, tidak usah tertekan di pemerintahan saya. Sudah kerja sesuai tupoksi saja. Yang penting dahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sudah itu saja. Semua saya pesan ke ASN. Jadi saya lebih hormat, saya lebih respect kepada aparatur sipil negara yang bisa mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kalau sekarang saya berani, kalau enggak ya dimutasi Pak. Lek biyen aku dadi dewan, gak wani ngomong koyo ngene. Karena dewan tidak punya kemenangan, musul notok nang bupati sing wingi siji karo sing katut. Lho nggih, kalau sekarang berani saya. Karena apa? Ayo bareng-bareng. Kalau ASN itu tidak punya rasa cinta kepada rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan, sudah minggir dulu. Kalau kepingin kaya jadi pengusaha. Oh iya, saya sampaikan ke ASN, lek kepingin kaya gampang, jadi pengusaha, resign, tak tanda tangani sama jadi pengusaha. Itu sama sok kaya. ASN gak oleh. Ya wis sakmono iku bayarane ASN. Oh iya. Tapi kan punya kebanggaan. Oh sapa camate, Pak Fathur, alun-alune api. Bupati ini sapa? Rusdi. Ojo lali situ deh. DPR sapa Pak Andri. Sing dukung sapa Fuwip. Bangun alun-alun di demo, gak nanti bangunan itu saya. Itu kan saya. Nah ini kita bersama-sama, gak usah. Yang penting saya sampaikan seperti itu. Iya. Ono ASN kan enak, rabi loro. Lek kepengin rabi loro dadi kiai. Lek sik dorong rabi loro Gus. Dorong kiai. Goblok loro. Lek mungkin belajar nang Kiai Sobi. Jadi kita ini monggo, saya ini masih banyak, saya ini tidak bisa berpikir sendiri, Sobi tidak bisa berpikir sendiri. Kita butuh bantuan. Kemarin ada investor datang, saya jamin mau bikin pabrik. Ada investor pariwisata di Pandaan datang ke kita, Pak, berapa targetnya sampean ngurus gini selesai? 6 bulan Pak. Saya jamin 4 bulan selesai. Saya gitu kan. Di sini sampean izin di sini 4 bulan saya jamin selesai. Nanti Desember tahun 2025 harus siap untuk mulai soft opening. Saya gitu kan. Saya tantang. Di daerah Kediri aja izin PBG 10 hari selesai. Di sini masih ruwetnya sak dunia akhirat. Karena apa? Kita nggak ngurus itu. Ketika itu ada wahana baru, berapa orang kita yang bisa bekerja? Berapa masyarakat kita yang bisa bekerja? Berapa multiplier efek yang didapatkan oleh warga sekitar? Ada yang parkir, ada yang jualan, ada yang macam-macam. Nah inilah, ayo kula, saya dan Gus Sobi nyuwun. Yang pertama doa sanging panjenengan. Sapa ngerti sadurunge di normalisasi sungene tahun ngarep ora gak tapi udan gak tapi banjir kan ngono.
Nggih, terutama kita tahu alhamdulillah untuk Bangil, untuk efek banjirnya karena sudah ada multi years kemarin. Kali Anyar pun kalau banjir itu ya 1 jam 2 jam sudah habis. Tinggal yang wilayah timur, wilayah Winongan, wilayah Joso, wilayah Grati, wilayah Nguling, itu kita harus cari solusi terkait banjir yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kekeringan tiap tahun, wilayah Kecamatan Lumbang itu juga Puspo dan Lumbang kalau tercukupi masalah air akan lebih kaya daripada orang Bangun. Karena orang Lumbang sekarang untuk sapi perahnya hanya berani 3 ekor satu rumah. Karena apa? Karena takut untuk nambah, Pak, karena kekurangan air. Kalau kita minum dipaksakan satu hari cuma 1 botol manusia bisa. Kalau sapi 25 liter. 25 liter minimal. Nah ini kalau sudah terselesaikan masalah air di Lumbang, maka orang Lumbang iso-iso di Lumbang. Ada hitungan kemarin punya sapi 10 saja iso mulyano anak. Punya sapi 10. Apalagi sekarang harga susu mulai tambah bagus dengan program MBG makan bergizi dan susu gratis itu sekarang butuh pasokan susu yang lebih banyak lagi. Ini beberapa. Kemudian jalan, nggak usah mental. Nandindi pasti ono aja yang lupa. Apalagi sekarang musim hujan. Ke depan ini pembangunan jalan harus tepat guna, tepat sasaran. Juga penerangan jalan. Saya telepon Pak Andri. Ya apa sih ini? Oh senang wilayah Prigen, nang daerah wisata peteng dedet. PCU ini. Si ono tiba-tiba, gak tegas tadi dewa. Ya enggak, bukan salahnya Pak Andri, salah saya juga. Tapi kita kemarin sama Pak Andri sama-sama jadi anggota dewannya, kewenangannya terbatas. Kalau sekarang tahun 2025 dari Mang Engking ke atas, saya jamin sekarang selesai. Mau enggak mau harus ada PCU. Anggarannya opo ya, kok dihitung sama Pak Andri opo. Jadi kita yang penting kita sinergi semua stakeholder ini kita bersama. Kemarin Pak Sinten pameran lukis Pak Badri, ternyata seniman kita nggak kalah. Saya aja bikin sketsa gambarnya Prabowo pesenan online. Tiba no arek ini aku sing iso arek bagian. Cuman karena apa? Nggak ada promonya. Orang nggak tahu bahwa ada yang kemarin temanya itu Nun Sewu Teletong. Jadi temanya itu teletong, tapi apik. Jadi lukisannya itu, Pak ini lukisan apa ini kok telemok? Ini teletong Pak Ustaz. Apa maksudnya? Bahwa teletong ini juga seperti emas. Kalau dimanfaatkan bisa jadi pupuk, bisa jadi biogas. Iya bener ya Pak. Apik. Tapi kan tidak tuku larang teletong. Iya, memang bagus. Dan beliau senimannya, anaknya bahkan sekarang seniman lukis di Bali. Luar biasa potensi kita. Jadi kita mulai dari seniman, kemudian kita bangkitkan dulu kekhasan Bangil. Dulu Pak saya sama Pak Andri kunjungan nang Martapura. Dari mana Bangil? Oh di diskon tok guys. Jadi diskon tuku ake itu diskon tuku batu permata. Itu adalah kekhasan orang Bangil yang sekarang mulai pudar, harus kita bangkitkan. Ayo, kalau ada ide masukan, tidak usah sungkan-sungkan, sampaikan kepada kami. Cuman satu Pak, bukan berarti panjenengan menyampaikan ide itu harus terlaksana. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, ya mohon maaf. Kalau memang nggak cocok dengan kultur kita, warga Kabupaten Pasuruan, ya mohon maaf tidak bisa dilaksanakan. Mungkin ide yang panjenengan sampaikan itu bisa dilaksanakan tapi perlu modifikasi.
Kadang yang kami, Pak Andre, Pak Camat, semua aparatur tidak terpikirkan, panjenengan yang orang luar bisa terpikirkan. Monggo, tidak usah sungkan-sungkan. Kita menghargai semua ide masukan panjenengan, dan saya mohon kepada FUIP, kita ini sudah teruji, khususnya Kecamatan Bangil ini Bhinneka Tunggal Ika. Sampaikan oleh beliau, jaluk aliran apa nang kene ono. Yang penting sembayangnya juga cengetan. Mau agama apa ya di sini ada. Mau kelenteng tertua, gereja tertua ada di Bangil. Kita sudah teruji kebinekaan di Kecamatan Bangil. Maka untuk itu saya berharap kita jaga kondusivitas Kecamatan Bangil, khususnya kabupaten secara umum. Karena apa? Kalau situasi itu kondusif, maka pembangunan itu akan semakin lancar, semakin. Kita menarik investor untuk masuk ke Kabupaten Pasuruan itu akan semakin. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semua yang hadir pada siang hari ini, mohon maaf bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga dengan mewakili Kusobi, saya mengucapkan terima kasih diundang Forum Umat Islam Bersatu, dan saya mohon dukungan dalam 5 tahun ke depan itu agar perjalanan kami, saya dan Kusobi sebagai Bupati, Wakil Bupati terpilih Pasuruan, bisa mengemban amanah sesuai harapan panjenengan. Dan saya ternyata sama Kusobi tidak dilantik tanggal 6, mundur lagi, kalau nggak salah antara tanggal 18 sampai 20, karena menunggu kepala daerah yang menyelesaikan sengketa pilkada dia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Alhamdulillah sudah lengkap acara kita, tapi ada yang penting. Ini yang sangat penting ya. Kita akan buka keran bertanya. Tapi alhamdulillah ini sudah ada 31 pertanyaan yang tidak saya baca, karena kita jadikan informasi tanya jawab ke depan sengaja. Tetapi saya beri 4 kesempatan ya, seperti yang sudah kita nggak boleh protes nih saya. Kan kita sudah sepakat tadi ya. Kenapa saya ngomongnya tadi? Yang pertama wakil dari Muslimat, yang kedua wakil dari pemuda, yang ketiga wakil dari kesehatan. Nah yang keempat ini belum saya itu. Ya. Oh dari pondok Bangil terutama. Oke, yang pertama dari Muslimat, siapa yang mewakili? Jangan sampai kehilangan kesempatan ini ketemu dengan Mas Rusdi. Panitia, mungkin mic-nya panitia mungkin panitia. Mic-nya, oke monggo. Mohon panitia standby untuk pegang mic ya, jadi nanti bisa disalurkan ke monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tidak ada suara dari ibu-ibu, maka saya mewakili suara perempuan. Nama saya Bu Esti, ya, dari wakil emak-emak pendukung Mas Rusdi. Saya ucapkan selamat kepada Bupati terpilih Mas Rusdi yang saya banggakan. Ya, terima kasih buat Ketua FUIP yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan semua tokoh yang ada di depan. Terima kasih sekali. Ya. Dari kami ini kami sampaikan bahwa suara perempuan ini tidak main-main, 40%. Jadi kita tidak bisa dianggap disepelekan. Kita juga ingin
Ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, ada benar juga. Sudah jadi plaza. Tapi saya merasa miris sekali karena plaza lama dan plaza baru itu kondisinya ya seperti itu, hidup sekarang nanti tak mau. Kasihan gitu ya. Kondisi plaza lama dan plaza baru itu. Ya mohon program revitalisasi pasar ini juga melirik plaza lama dan plaza baru, ya namanya plaza, tapi kondisinya seperti itu, miris ya Pak ya. Padahal itu dulu di zaman kalau nggak salah Pak Bupati Pak Slitan ya, itu ngotot dengan para ulama Bangil yang tidak setuju dengan pembangunan itu, tapi beliau terus, tapi akhirnya pembangunannya ya seperti itu. Ya kasihan sekali datangnya juga di situ. Mereka ya kita di hidup sederhana tidak mau. Kasihan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang penanganan masalah sosial. Ya, sudah berapa bupati berganti, tapi masalah begal ini Pak, kok tidak selesai-selesai. Padahal kita ini ada Polres, ada sekolahnya polisi, kurang apa? Ya. Terus kita ini, ya yang saya dengar baru di Bangil ini baru ada terindikasi teroris saja bisa kopi di depannya. Ya langsung cepat bercernya. Tapi kalau masalah begal ini ada satu atau dua kampung gitu yang banyak orang tahu, misalkan di desa Seluprit ya yang saya pernah dengar itu. Atau di mana di Rembang tuh di desa Jarum atau apa itu ya, itu kok ya dari dulu sampai sekarang gitu, dengan berapa camat, berapa bupati itu kok ya masih saja masalah begal ini. Yang salah satu korbannya ya ibu-ibu juga, sepeda motor beberapa sepeda motor yang hilang dan tidak kembali. 1 menit lagi. Ya itu Pak. Terus kemudian mungkin usul saya mungkin bisa dibangun masjid gitu di kampung begal itu kerjasama antara Polres dan Denmark untuk mengatasi masalah sosial ini. Karena kalau di salah satu contoh di Persian itu kan termasuk masalah narkoba yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar Persian. Nah, Masjid Aryan ini menginisiasi dengan adanya Masjid Aryan kegiatannya di depan itu bisa salah satunya mengatasi masalah narkoba. Nah, mungkin ini bisa dicontoh di daerah-daerah yang ada masalah itu, masalah narkoba dan begal ini bisa diaktifkan atau didirikan masjid kalau nanti. Sudah saya dapat Bu Esti pertanyaannya. Ya, itu terus kemudian juga seperti yang dikatakan penanganan banjir yang mohon yang sustainable yang berkelanjutan. Nggak hanya ngasih makan dengan sosialnya, tapi ada program yang efektif. Itu sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama pendukung Mas Rusdi tentang ada 4 hal tadi, tapi biar lebih singkat begini, nanti yang kedua ini juga menyampaikan harapan ya, harapannya didahulukan dulu ya, harapannya karena Mas Rusdi ini sudah punya program hebat, dahsyat, tapi butuh dukungan doa dan harapan, karena harapan itu yang akan menggerakkan tercapainya semua upaya yang diinginkan kita bersama. Pertanyaan yang kedua dari pemuda, 5 menit. Nanti setelah itu dia akan menjawab secara general. Pertanyaannya apa, istilahnya usulannya Pak Esti, caranya. Monggo silakan dari pemuda, diwakili monggo silakan. Mas Firman. Silakan. Pemuda.
yang umur di bawah 65 tahun juga. Ya. Sebutkan nama. Oke, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dari ormas organisasi. Perkenalkan, nama saya Kalam Ahmad Dika. Saya dari Remaja Masjid Manarul Islam. Yang pertama, karena tadi disampaikan oleh Pak Nur mengenai harapan, saya sebagai Remaja Masjid Manarul Islam berharap yaitu mengenai PJU. Mengenai PJU dari jalan penerangan dari perempatan SD sampai depan Manarul ke belakang jembatan itu harapan kami dari remaja masjid dan jamaah Masjid Manarul Islam. Yang kedua, mengenai kepemudaan. Kita tahu dari berbagai tantangan anak muda sekarang, bukan hanya tantangan yang sudah disampaikan tadi yaitu tantangan kriminalitas, tapi kita tahu juga bahwa tantangan anak muda itu mengenai moralitas dan kreativitas. Ada 3. Yang jadi pertanyaan saya adalah adakah nanti bagi pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang berinteraksi kesehariannya di masjid, dukungan atau mungkin secara kasarnya bantuan untuk masjid-masjid yang dimana masjid tersebut sudah merangkul anak-anak muda sehingga anak muda tersebut aktif di masjid dan mendapat dukungan dari pemerintah baik dalam segi keilmuan, mungkin mendapatkan seminar atau apa, dan mendapat bantuan dalam segi materi. Terima kasih. Langsung mungkin Mas Budi. Oh, langsung mau. Oh, semua. Oke. Oke, manfaatnya. Yang berikutnya dari kesehatan yang sudah disiapkan monggo. Karena ingin menanyakan kesehatan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang mewakili rumah sakit kesehatan yang lain. Silakan sebutkan nama dan dari apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh FIB kepada kami ya dari Forum Kesehatan. Jadi kami tidak mewakili secara keseluruhan dari seluruh forum kesehatan di Kabupaten Pasuruan ya, karena di Forum Kesehatan Pasuruan itu ada IGI, dokter, kemudian ada PPGI sebagai dokter gigi, kemudian juga bidan dan juga perawat sebagai DPNP. Jadi kami di sini sebagai ketua PPGI Pasuruan, nama saya adalah Imam Sabtullah. Jadi perlu kami sampaikan harapan kami kepada Bapak Bupati terpilih Pak Rusdi. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, terutama rumah sakit dan klinik secara umum, kemudian apotek dan toko obat secara khusus, kemudian meningkatkan pengawasan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas tersebut, terutama berkaitan dengan apoteker sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena apa ya, sebagai informasi bahwa tenaga kesehatan ini sangat banyak lulusannya. Dari apoteker sendiri itu kurang lebih setiap tahunnya itu lulusan se-Indonesia itu ada 8.000 orang apoteker. Ya. Dan anggota di Jawa Timur itu sudah lebih dari belasan ribu apoteker yang saat ini lulus gitu ya. Dan itu tentunya memerlukan tempat untuk berpraktek. Kemudian yang kedua adalah terbitnya perda atau perbu larangan penjualan obat-obat keras di luar fasilitas kesehatan dan atau apotek. Ya, yang terutama yang dilakukan tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan, terutama apoteker, dan juga memudahkan perizinan penyediaan apotek dan support penuh dari kabupaten, terutama untuk apotek dengan yang merupakan apoteker yang berpraktek secara mandiri. Jadi perizinannya perlu kami support secara penuh.
Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kenapa obat keras ini tidak bisa diberikan secara bebas di luar, karena ada kalanya kita ini berada pada suatu masyarakat dengan pendidikan yang kurang lebih tidak mengetahui banyak tentang obat. Jadi kalau saya cocok minum obat untuk hipertensi atau untuk diabetes, kemudian cerita ke tetangganya, saya cocok dengan obat ini, dengan obat ini, dengan obat ini, kemudian diminum. Nah, ternyata punya resiko terhadap kesehatan atau keamanan, bahkan ada juga yang bisa menyebabkan kematian. Karena tidak setiap individu memiliki kondisi yang sama pada kondisi penyakitnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin barangkali masih dalam forum kesehatan yang lain yang nantinya bisa kita berdiskusi lebih banyak lagi dengan Bapak Bupati terpilih. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa menyambung silaturahmi selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari Pondok Pesantren ini ada permintaan khusus dari Ketua Ormas Islam, juga dari Pondok Pesantren. Saya berharap nanti untuk menyampaikan harapan, pertanyaan dan apa saja kepada beliau Habib Ali Ruhaidi untuk menyampaikan harapannya. Apa tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini semua menjadi kesuksesan bersama bagi kita, dan insya Allah terpilihnya Bupati kita dengan harapan besar menjadi sinergi ulama beserta umarok untuk menjunjung tinggi Kabupaten Pasuruan sejahtera, berkeadilan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan tema yang sudah disebutkan, maka ini menjadikan satu potensi keberhasilan khususnya warga Bangil dan umumnya warga Pasuruan. Keberhasilan itu sesuai disebutkan di dalam kitab bahwasanya ulama dan umara katau amir. Ulama dengan pemerintahan itu seperti saudara kembar. Maka saudara kembar ini menjadikan semua aspek kehidupan itu lebih kuat dan lebih sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ingin saya sampaikan itu, yang pertama saya mewakili Pondok Pesantren Darul Ihya Ulumuddin mengucapkan selamat kepada Bapak Rusdi Sutejo atas terpilihnya menjadi Bupati Pasuruan periode 2025-2029. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kekuatan, semangat, dan mudah-mudahan diberi kesuksesan di dunia wal akhirah. Dan saya lihat umurnya dia jauh beda antara saya dengan beliau. Bodoh-bodoh masih. Jadi tekad saya hadir ke sini lebih kuat lagi karena sama-sama pemuda ya. Yang ingin saya sampaikan di sini mewakili seluruh pondok-pondok yang ada di Bangil. Yang pertama adalah bagaimana seharusnya para umarok ataupun pemerintahan, pejabat-pejabat negeri di Indonesia ini harus saling bersatu dan berkomunikasi dengan ulama. Karena komunikasi antara ulama dan umarok ini menjadikan bangsa itu bangsa yang soleh, bangsa yang taat. Maka tidak akan dipisahkan antara ulama dan umarok sama sekali.
Maka sebaliknya jikalau dipisah, ini negara akan hancur lebur. Sebagaimana negara-negara di luar sana yang kita lihat jelas. Maka saran kita adalah bagaimana caranya supaya umarat dan ulama selalu bersinergi. Selalu bersinergi di dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama di bidang pendidikan. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya sholahul bilad bi sholahil bilad. Maka baiknya satu negeri, baiknya satu tempat itu sesuai dengan warga-warga yang baik. Kalau ingin Bangil dan umumnya Pasuruan ini maju, sukses, berkarya dari seluruh aspek kehidupan manusia, maka warga-warga kita harus soleh, harus baik, dan harus seperti yang dicontohkan oleh bupati kita, Bapak Sudeh. Maka yang saya ingin sarankan di sini, mohon diperhatikan bidang pendidikan dan kepemudaan, karena inilah yang akan menjadi masa depan. Pemudalah adalah orang-orang yang akan memimpin di masa depan. Maka kalau ingin masyarakat itu kuat, baik, soleh, mulai sekarang pemuda diperhatikan, kepemudaan diperhatikan, dan pendidikan diperhatikan. Maka kita lihat sekarang contoh-contoh daripada saat ini pemuda-pemuda sekarang, maaf, banyak yang malas, banyak yang tidak mau bekerja, banyak yang tidak mau bersosialisasi. Itu semua karena tidak ada perhatiannya, entah itu dari ulama dan juga dari umarok kepada kepemudaan. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Bupati yang terpilih, saya berharap Bangil bukan menjadi kota border, akan tetapi Bangil menjadi kota santri. Ini baik. Karena sebagaimana yang dihitung oleh anggota FRIP tadi, lebih daripada 50 pondok, dan hitungan beliau masih terbatas. Karena kalau yang kita tahu, jangankan 50 pondok, di setiap kampung ada pondok di Bangil. Dan semua sudah terrealisasi, semuanya mempunyai pondok pesantren masing-masing. Dan alhamdulillah pondok itu semua dijaga dan semua kesatuan ala thalibah ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita perhatikan. Selain itu, mohon maaf, kita harus lebih perhatian dan lebih berawas-awas lagi. Mudah-mudahan harapan kami bersama ini antara kepemudaan dan moral bangsa ini bisa dijaga melewati kepemudaan ini, melewati pendidikan ini, dan kita harap beliau Mas Rusdi ini bisa menjadikan pendidikan dan kepemudaan ini adalah kemajuan warga Bangil dan khususnya Kabupaten Pasuruan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap dari kota santri. Masya Allah, Masya Allah. Saya kira begitu. Monggo Mas Yusri secara general mungkin bisa diberikan pandangan dan sempat untuk balasan. Jawaban. Sahabat Mas Yusri. Terima kasih. Ada beberapa masukan yang kita dapatkan dari ibu-ibu, dari mak-mak. Tadi ada bagaimana begal, sebenarnya begal tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, tapi setiap daerah ada. Tapi nggak tahu kenapa Pasuruan kok identik dengan begal. Padahal di setiap kabupaten juga semua di searching kasusnya sama. Kemudian juga tadi dari